Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjalni dengan nomor stambuk mahasiswa S1 jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halwoleo. Sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah aljabar linear dengan materi sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear dapat ditemukan hampir semua cabang ilmu pengetahuan di bidang ilmu ukur, bidang ekonomi, teknik listrik, dan lain sebagainya. Suatu sistem linear AX sama dengan B yang mempunyai satu dan hanya satu penyelesaian untuk setiap sisi kanan B dan fokus pada sistem yang mempunyai jumlah persamaan tepat sama dan jumlah variabelnya, yakni untuk matriks dan koefisien A dan dapat diinverskan. Pada faktanya, seringkali terdapat masalah dapat tidaknya suatu matriks diinverskan berdasarkan pada konsep determinan. Teorema penting yang bersangkutan menyatakan bahwa matriks A mempunyai invers jika determinan A 6 sama dengan 0 sebagai dalil Cramer yang menyatakan persamaan dari AX sama dengan B dalam determinan. Metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama dapat menggunakan metode eliminasi. Seperti namanya, metode eliminasi yaitu menghilangkan atau mengeliminasi suatu variabel. Jika variabel X dan Y, untuk menentukan variabel X, kita harus mengeliminasi variabel Y dan terlebih dulu, atau sebaliknya. Langsung saja pada contoh soal, di mana contoh soal yang pertama yaitu maksudnya X tambah Y sama dengan 1 dan X tambah 5Y sama dengan 5. Langsung saja pada penyelesaian langkah pertama, eliminasi variabel Y. Untuk mengeliminasi variabel Y, ingat koefisiennya Y harus sama, sehingga persamaan X tambah Y sama dengan 1 dikalikan 5 dan persamaan X tambah 5Y sama dengan dikalikan 1. Maka X tambah Y sama dengan 1 dikali 5 sehingga menghasilkan 5X tambah 5Y sama dengan 5. Dan X tambah 5Y sama dengan 5 dikalikan 1 sehingga menghasilkan X tambah 5Y sama dengan 5. Kemudian nilai tersebut dikurang sehingga menghasilkan persamaan 4X tambah 0 sama dengan 0. Sehingga menghasilkan 4X maksudnya sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya, eliminasi variabel Y. Variabel X sama seperti langkah pertama. Untuk mengeliminasi variabel X karena koefisiennya sama, maka X tambah Y sama dengan 1, X tambah 5Y sama dengan 5, dikurang 0 tambah minus 4Y sama dengan minus 4. Minus 4 sehingga menghasilkan Y kurang 1. Kemudian metode substitusi. Memperoleh substitusi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan himpunan dan penyelesaian suatu sistem persamaan linear dua variabel dengan cara menggantikan atau mensubstitusikan salah satu variabelnya. Langsung saja pada contoh soal, 4X tambah Y sama dengan minus 9 dan 4 maksudnya 2Y sama dengan 10. Ubah salah satu variabel menjadi persamaan yang ekuivalen. X tambah 2Y sama dengan 10 sehingga menghasilkan X sama dengan 10 kurang 2Y. Substitusi ke persamaan yang lainnya.
maka 4x tambah Y sama dengan minus 9. 4 dalam kurung 10 kurang 2Y tambah Y sama dengan minus 9. 40 kurang 8Y tambah Y sama dengan minus 9. Minus 7Y sama dengan minus 49. Y sama dengan minus 48 diper minus 7. Y sama dengan 7. Substitusikan Y sama dengan 7 ke persamaan X sama dengan 10 kurang 2Y, maka X sama dengan 10 kurang 2Y. X sama dengan 10 kurang minus 2,7. X sama dengan 10 kurang 14. X sama dengan minus 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 4,7. Kemudian masuk pada metode gabungan atau eliminasi substitusi. Dalam metode ini nilai salah satu variabel terlebih dulu dicari dengan metode eliminasi. Selanjutnya, nilai variabel ini disubstitusikan ke dalam suatu persamaan sehingga diperoleh nilai variabel yang sama. Langsung saja pada contoh, X tambah Y sama dengan 7 dan X kurang Y sama dengan 7. Langkah pertama, eliminasi salah satu variabel, misalnya variabel X, maka 2X tambah Y sama dengan 7, 3X kurang Y sama dengan 7, kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan 5X tambah 0 sama dengan 10, 5X tambah 10, X sama dengan 2. Substitusikan nilai X sama dengan 2 ke salah satu persamaan, misalnya persamaan 2X tambah Y sama dengan 7, sehingga diperoleh 2X tambah Y sama dengan 7, 2 kali 2 tambah Y sama dengan 7, 4 tambah Y sama dengan 7, Y sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2X tambah Y sama dengan 7 dan 3X sama dengan Y sama dengan 3 adalah 2,3. Kemudian menggunakan metode grafik. Penyelesaian SLPLD dengan metode grafik adalah titik potong kedua garis dari persamaan linear penyusun. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X tambah Y sama dengan 5 dan X kurang Y sama dengan 1 untuk X, Y elemen R dengan menggunakan metode grafik. Penyelesaian, tentukan terlebih dulu titik potong dari garis-garis pada sistem persamaan dengan sumbu-sumbu koordinat seperti di bawah ini. Untuk garis X tambah Y sama dengan 5 dapat dilihat pada kolom berikut. Titik sumbu X syaratnya 0, titik sumbu Y syaratnya 0. Dan berdasarkan hasil di atas kita dapat menggambarkan grafik seperti di samping. Kemudian selanjutnya materi dot product atau perkalian dot. Dua vektor A kali B. Jika dua buah vektor dikali secara dot product atau perkalian titik, maka hasil operasi dua buah vektor tersebut adalah sebuah nilai skalar. Misalnya vektor A dan B dikalikan secara dot, maka artinya kita memproyeksikan vektor A ke vektor B. Memproyeksikan maksudnya menggambarkan panjang bayangan vektor A dan vektor B untuk memperoleh panjang proyeksi vektor ini. Maka kita menggunakan hubungan trigonometri pada segitiga seperti gambar di bawah ini. Berdasarkan konsep trigonometri dan perkalian dot product dari dua buah vektor A dan B, maka A kali B sama dengan nilai mutlak A dikalikan dengan nilai mutlak B kosinus A. Keterangan A adalah besar sudut yang diapit antara vektor A ini dan B.
0 sudut siku-siku A sudut siku-siku 180. A adalah panjang vektor atau besar vektor A. B adalah besar vektor atau besar vektor B. Langsung saja pada contoh soal. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh dua vektor tersebut. Maksudnya dua vektor yang ini. Solusinya A kali B sama dengan nilai mutlak A dikalikan dengan nilai mutlak B kosinus A. Sebelum kita mencari besar sudut yang ditentukan, maka terlebih dulu kita mencari besar atau panjang dari kedua vektor dan perkalikan dot dari kedua vektor tersebut. Panjang vektor A sama dengan akar X kuadrat tambah X tambah Z kuadrat tambah X kuadrat. Kemudian nilai A akar 3 kuadrat tambah minus 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Bagian B akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, sehingga menghasilkan nilai akar minus 6 kuadrat tambah 7 kuadrat ditambah minus 8 kuadrat, sehingga menghasilkan akar 149. Kemudian perkalian dot. A kali B sama dengan AX BX tambah MAY BY tambah BZ kali BZ. A kali Y sama dengan 3 minus 6 tambah dalam kurung minus 7 dikali 7. Maksudnya minus 4 dikali 7 ditambah 5 dikurang dikali minus 8. A kali B sama dengan minus 18 kurang 28 dikurang 40, sehingga menghasilkan 86. Setelah kita mendapatkan panjang vektor dan hasil perkalian dot kedua vektor, maka dengan mudah kita mengetahui sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. A kali B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B kosinus A. Kosinus A sama dengan A kali B diper nilai mutlak A dikali nilai mutlak B sama dengan minus 86 diper akar 50 dikali akar 149, sehingga menghasilkan minus 0,996. A sama dengan kosinus minus 1 di dalam kurung minus 0,996 sama dengan 4,88 derajat. Jadi besar sudut yang terbentuk oleh dua vektor tersebut adalah 480, maksudnya 4,88 derajat. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.